Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 9 di subtema 2 benda dalam kegiatan ekonomi. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan SBDP di halaman 67 sampai dengan 79. Yuk subscribe dulu adik-adik, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik ada Siti yang sedang membantu ibu membersihkan rumah. Ya, nih ada yang lagi membersihkan TV Siti ya, memakai kemoceng ya. Adik juga ibu menyapu dan ayah sedang mengelap-ngelap meja. Nah, di sini adik-adik coba lihat apa sajakah alat elektronik yang ada di ruang Siti? Kita lihat ya. Yang pertama ada televisi. Ini adalah media elektronik. Jadi peranannya juga sangat penting bagi kehidupan kita di sosial masyarakat, ya karena dia berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Nah, televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Pemirsa tuh kita ya, orang yang nonton ya. Nah, salah satu yang bentuk informasi yang ditayangkan adalah iklan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu iklan sudah tidak bisa dipisahkan ya, karena misalnya kita lagi nonton acara TV lalu ada iklan. Nah, kadang-kadang kita justru jadi tertarik. Ya, misal kita sedang mencari sesuatu, misalnya lagi mencari handphone, ternyata ada iklan handphone yang menarik. Nah, itu bisa menjadi referensi. Lalu ada juga radio ya di rumah Siti. Dia fungsinya juga penting sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan propaganda. Tapi memang sekarang sudah jarang ya adik-adik ya radio ya. Mungkin kalau sekarang banyaknya tuh seperti podcast ya. Kalau radio masih ada tapi mungkin sudah jarang. Biasanya mungkin mendengarkan radio itu kalau di mobil ya, mendengarkan radio untuk musik-musik ya. Nah, lalu ada juga komputer. Nah, kalau komputer ini adalah alat elektronik yang bisa melakukan beberapa tugas ya. Dia bisa menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan. Ya, jadi lebih banyak manfaatnya. Nah, itu tadi ya alat-alat elektronik yang ada di rumah Siti. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud dengan iklan elektronik? Nah, iklan elektronik adalah iklan yang disampaikan melalui media elektronik, misalnya radio, televisi, dan internet. Nah, kemudian kita coba lihat di sini dalam menyajikan iklan elektronik harus memperhatikan beberapa unsur ya, agar menarik perhatian masyarakat seperti berikut. Misalnya yang pertama perhatian atau attention. Nah, iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Ya, kemudian minat atau interest, ya, kemudian keinginan, ya, kemudian rasa percaya atau conviction, lalu ada tindakan atau action. Nah, kemudian sekarang kita sudah tahu unsur-unsur iklan ya. Sekarang coba sebutkan unsur-unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan internet. Lalu lakukan kegiatan dengan mengisi kolom. Nah, kita coba lihat di sini ya. Kalau yang pertama radio. Nah, kalau radio itu kombinasi dari bunyi dan kata-kata dan juga efek suara. Lalu ada perhatian, minat, keinginan, rasa percaya dan tindakan ya. Kemudian televisi ini dari suara, gambar, gerak dan tulisan. Kemudian ada perhatian, minat, keinginan, rasa percaya dan tindakan. Untuk internet dia kombinasi dari suara, gambar, gerak dan tulisan ya. Ini ada perhatian, kemudian minat, gerak, rasa percaya, dan juga tindakan. Ya. Nah, yang berikutnya berikan penilaian terhadap iklan elektronik yang ada di gambar. Apakah iklan sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada? Ya, sertakan pula unsur ya alasan penilaianmu ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, iklan yang pertama ini ya. Ini kurang memenuhi. Kenapa? Karena tidak menjelaskan keunggulan produk, nama produk ya, sehingga kurang menarik. Hanya ada gambar anak-anak yang sedang mencelupkan biskuit di susu ya. Lalu yang berikutnya iklan elektronik yang kedua, ini ada anak yang sedang main bola ya, main bola basket. Kemudian penilaiannya cukup menarik ya, alasannya karena sudah terdapat penjelasan keunggulan produk dan juga namanya Minumlo ya.
Nah, kemudian iklan elektronik yang ketiga, ini sangat menarik perhatian. Iklannya berisi keunggulan produk, nama, dan gambar produk sehingga sudah menarik perhatian. Nah, sekarang kita lihat setelah Siti membersihkan ruangan, Siti membantu ibu menyiapkan minuman ya, dan juga hidangan kecilnya. Nah, ibu mau buat bakwan nih adik-adik, adonannya sudah ada di sini ya. Tinggal goreng aja. Nah, ini adalah adonannya. Nah, kemudian coba adik-adik perhatikan adonan bakwan yang dibuat Ibu Siti, dia terdiri dari tepung terigu dan sayuran ya, tapi tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat dan bentuknya masih kelihatan ya. Jadi kayak misalnya kalau bakwan tuh biasanya ada wortel, kol, nah itu ya masih kelihatan. Jadi tidak tercampur. Nah, berdasarkan ciri adonan tersebut, adonan bakwan ibu adalah campuran heterogen, zat campuran heterogen ya. Nah, sementara itu Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman. Yang pertama, ini adalah air saja dan es, ya ini air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak merubah rasa dan tidak berubah bentuk, ya. Jadi dia merupakan zat tunggal. Lalu ini ada tehnya ya nih, ada teh kantong tehnya. Ini merupakan heterogen, campuran teh dan air. Ya, ada juga perasan jeruk nipis dan es. Ya, kemudian berikutnya ini adalah kopi. Kopi ya. Ini dari air, gula putih dan bubuk kopi. Nah, di dasarnya ada ampas kopinya. Lalu teh manis yang dibuat oleh Siti pada gambar ini dari air, teh dan gula ya. Nah, ini adalah zat campuran homogen. Nah, sekarang kita sudah mengetahui beberapa contoh zat pada materi ya adik-adik ya. Sekarang diskusikan dengan teman satu kelompok untuk mencari contoh lain materi yang termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen. Berikan alasannya seperti contoh di laporan hasil diskusinya ya. Nah, laporan hasil diskusinya anggota kelompoknya nanti adik-adik tuliskan hasilnya ya, materinya yang pertama zat tunggal. Contohnya ada tembaga, berlian, gula murni, garam dapur, baking soda, besi, air, emas murni, sulfur, dan timah. Alasannya karena komposisinya konstan atau tetap ya, dan memiliki sifat yang sama atau konsisten di seluruh bagiannya. Lalu homogen, ini M ya. Zat campuran homogen contohnya adalah kuningan, stainless steel, tenol, cuka, baja, air garam, sirup, udara, dan perunggu. Alasannya karena tidak terlihat lagi batas-batas antara zat yang dicampurkan. Lalu kalau yang heterogen, contohnya adalah kapur dan pasir, kemudian adonan cor beton, pizza, air kapur, air kopi, es dawet, es campur. Alasannya karena masih terlihat bidang batas antara zat-zat yang tercampur tersebut ya. Nah, berikutnya ada SBDP adik-adik ya. Ada tarian apa ya ini? Nah, ini adalah ada kuda lumping ya, total dan tarian lain. Coba kita lihat, ini ada pola lantai ya, ada pola lantai vertikal dengan gambar seperti ini. Lalu ada pola lantai diagonal dengan gambar seperti ini ya. Lalu yang melengkung. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, sekarang adik-adik, untuk tarian ini tugasnya adalah eh, di sini ya. Kamu telah mengetahui pengertian pola lantai tarian daerah. Sekarang coba kamu cari contoh gerakan tarian daerah dari internet atau dari video tarian daerah. Minta ayah ibu atau saudara mendampingi saat mengamati gerakannya ya. Tuliskan tarian yang kamu amati dan pola lantainya. Nah, Karina contohkan tari piring ya. Dia contoh gerakannya itu meletakkan dua piring di atas telapak tangan. Jadi piringnya itu diayun-ayunkan ya dengan cepat. Dan ada juga dentingan piring, jadi kadang-kadang didentingkan piringnya. Ya, kemudian pada akhir tarian biasanya piring-piringnya dilemparkan ke lantai dan penari akan menari di atas pecahan piring. Untuk pola lantainya digunakan adalah lingkaran besar dan kecil, horizontal dan juga vertikal. Di bagian ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini, apakah kamu sudah memahami semua kegiatan? Nah, hari ini kita sudah belajar percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab, ya. Kemudian pengetahuan tentang iklan elektronik, materi zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen, pola lantai karya tari. Dan juga keterampilannya adalah tentang mengidentifikasi, mengomunikasikan, dan berkreasi. Kemudian di bagian kerjasama dengan orang tua, adakah yang ingin kamu
Tanyakan kepada teman ya, kemudian kepada, eee oh, ini masih di bagian ini. Nah, adakah yang ingin kamu tanyakan? Saya sudah memahami semua pelajaran hari ini. Saya ingin menanyakan apa perbedaan iklan televisi, elektronik, dan internet. Nah, ini contoh jawaban dari Kak Rina ya. Nanti adik-adik boleh jawab yang berbeda di bagian ini. Kemudian berikutnya, bekerja sama dengan orang tua. Tanyakan jadi bertanya kepada orang tua apakah waktu kecil mereka sudah suka menari atau melihat pertunjukan. Ya, kalau pernah, apa tariannya? Ya, pola lantainya seperti apa? Nanti tuliskan. Seperti ini contohnya. Misalnya pada waktu kecil, mungkin ayah atau ibu suka menari dan melihat pertunjukan tari. Tariannya misalnya tari saman dari Aceh. Ya, dia menggunakan pola lantai garis lurus. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.